Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2C. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah praktikum, yaitu mata kuliah penyiapan tanah. Berikut perkenalan dari kelompok kami. Saya Rosyid Arkan Musawar, NIM 027. Saya Syakir Ramadhanu Paribla dengan NIM 032. Saya Yusriatul Rahmania dengan NIM 016. Saya Kalika Sekaliaura Anasti, NIM 092. Saya Rebagara Tarabisa Pulang dengan NIM 02. Saya Jennifer Kristiani dengan NIM 007. Saya Sumiyanti dengan NIM 020. Saya Lidiana Ayu Suladani NIM 001. Saya Sanatoni Matusi dengan NIM 00. Saya Herman Yusuf, NIM 003. Pengukuran sifat fisik tanah seperti suhu, pH, dan kelembapan merupakan langkah penting dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, lingkungan, dan ilmu tanah. Suhu tanah mempengaruhi proses biokimia, pertumbuhan akar, dan aktivitas mikroorganisme. Suhu optimal dapat meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Suhu optimal tanah berkisar 20 sampai dengan 35 derajat Celcius. Fluktuasi suhu juga berpengaruh pada penguapan dan kelembapan tanah. pH tanah adalah ukuran keasaman atau alkalinitas tanah. Rentang pH mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah yang terlalu asam ataupun terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kelembapan tanah mengacu pada kandungan air yang ada di dalam tanah. Air sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, karena air adalah komponen vital untuk fotosintesis dan transportasi nutrisi. Kelembapan tanah dapat diukur dengan berbagai metode, contohnya seperti sensor kelembapan tanah dan soil tester. Pengukuran fisik tanah memiliki berbagai tujuan yang krusial dalam pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan penelitian lingkungan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memahami karakter fisik tanah yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Selain itu, pengukuran fisik tanah juga bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan tanah yang dapat menyimpan air dan nutrisi. Tanah yang memiliki tekstur dan struktur yang baik mampu menyerap dan mempertahankan kelembaban yang sangat penting bagi pertumbuhan akar tanaman. Tujuan lain dari pengukuran fisik tanah adalah untuk mengidentifikasi masalah mungkin timbul seperti kepadatan tanah yang berlebihan atau drainase yang buruk. Kepadatan yang tinggi dapat menghambat pergerakan akar dan air, mengakibatkan stres pada tanaman. Dengan mengetahui masalah ini lebih awal, langkah-langkah perbaikan seperti pengelolaan tanah atau penerapan praktik konservasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tanah. Jadi manfaatnya yaitu dengan melakukan pengukuran fisik tanah, kita dapat menentukan tekstur tanah dan strukturnya, mengoptimalkan drainase, serta meningkatkan kapasitas retensi air tanah. Selain itu, kita juga dapat mengidentifikasi kompaksi tanah, merencanakan tata ruang tanaman secara efisien, dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Alat dan bahan. Alat 1. Soil tester 2. Termometer 3. Stopwatch. Bahan 1. Tanah. Cara menggunakan alat soil tester yaitu yang pertama, tancapkan alat ke tanah sampai batas garis ini. Kemudian timer selama 5 menit. Setelah 5 menit dan arah jarum tidak bergerak, baca hasil untuk pH. Kemudian dokumentasi.
Untuk membaca kelembapan, pencet tombol bagian putih, lalu tahan. Kemudian baca hasilnya dan dokumentasikan. Kemudian, cara menggunakan alat soil survey instrument. Yang pertama, pastikan baterai terpasang. Kemudian, jika kita akan mengecek suhu, kita geser ke sebelah kiri menjadi satuan derajat Celcius. Tancapkan alat sedalam 10 cm. Kemudian, tekan tombol on. Dan kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, baca hasil dan catat. Cara kerja termometer batang. Yang pertama, pastikan tidak menyentuh bagian yang tengah, bagian yang putih. Kemudian kita masukkan ke dalam tanah sampai tanda berikut tidak terlihat. Kemudian, timer selama 5 menit. Setelah 5 menit, baca dan catat hasilnya. Kelompok kami mensimpulkan, berdasarkan data yang ada, kondisi fisik tanah di lokasi pengukuran secara umum masih mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, untuk mendapatkan rekomendasi pengelolaan tanah yang lebih spesifik, diperlukan analis yang lebih mendalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.